Shalom, selamat sore adik-adik. Apa kabarnya sore ini? Kita akan mengikuti CG Kids Online pada sore hari ini. Siapa yang sudah siap mengikuti CG Kids Online sore ini? Angkat tangannya yuk. Wah, semua sudah siap-siap ya, nunggu ya. Puji Tuhan. Ada yang belum? Cepetan. Yang belum diajak duduk bareng mendengarkan firman Tuhan di CG Kids Online sore ini ya. Oke, sebelumnya Kakak Helen mau mengajak kita berdoa bersama dulu ya. Ayo, kita lipat tangannya, kita tutup mata. Kita berbicara pada Tuhan, kita berdoa untuk CG Kids sore ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh kembali berkumpul bersama di CG Kids Online sore ini. Tuhan Yesus, bimbing kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu memahami dan mengerti setiap materi yang akan disampaikan kakak-kakak sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, kakak punya tebak-tebakan. Kalian harus menjawab tebak-tebakan kakak. Siapa yang sudah tidak sabar, angkat tangannya. Oke, siap ya. Tebakannya kakak punya gambar, ditebak dengan kata-kata. Nanti langsung angkat tangan buat yang bisa menjawab. Pertanyaannya gampang sekali, seputar buah-buah roh. Oke, bagi kalian adik-adik yang suka sekali membaca Alkitab pasti bisa menjawab. Oke, kalian semua siap? Ayo kita mulai. 3, 2, 1. Ayo ditebak. Silakan ditebak. Ada yang bisa jawab? Oke. Ya, jawabannya suka cita. Siapa yang benar tadi? Hore, tepuk tangan. Ada lagi. Pertanyaan selanjutnya. Ini juga buah-buah roh loh adik-adik. 1, 2, 3. Yuk, silakan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya tetet. Kasih. Siapa tadi yang betul? Angkat tangannya. Wah, kalian pinter ya. Bisa jawab semua pertanyaan dari kakak. Sekali lagi, 1 pertanyaan lagi ya. Ini agak susah, tapi pasti kalian bisa. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang bisa menebak? 3, 2, 1. Ya, siapa yang bisa menjawab burung merpati? Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah pinter-pinter buat jawab. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah CG Kids Online sore ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, semuanya siap memuji Tuhan? Siap! Ayo bangkit berdiri. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
adik-adik. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Panjang sabar dan lemah lembut. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend. Ya Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Kami buka hati kami, biar Roh Kudus saja yang memampukan kami mengerti Tuhan maksud hati-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lilin, kamu bawa
Halo Lala Lilin, kalian lagi siap-siap ya? Kalian mau kemana? Mau liburan, Ma. Iya, kita mau liburan ya. Apa aja yang dibawa ini? Apa aja yang sudah dipersiapkan? Baju, peralatan mandi, mainan, Oh, mainan nggak lupa ya. Sama apa lagi? uang. Oh, uang. Nah, ternyata kita nggak bisa bawa semuanya ya. Kita nggak bisa bawa apa yuk? AC, AC nggak kita bawa. Apalagi? tempat tidur, Tempat tidur, meja, kursi. Ya, kita nggak bisa bawa semuanya. Kalau kita liburan, kita hanya membawa barang-barang yang kita perlukan. Baju, makanan, mungkin snack ya. Nah, Mama mau cerita. Pada suatu ketika, Tuhan Yesus akan mengadakan perjalanan yang jauh sekali. Dan Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Nah, yang kita tahu sekarang Tuhan Yesus berada di mana? Ayo, siapa di yang tahu? surga. Iya, benar. Tuhan Yesus naik ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Nah, seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus menjanjikan apa kepada murid-muridnya? Tidak tahu, Ma. Seorang penolong yang selalu menolong mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Seorang penolong itu adalah Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, Roh yang selalu menolong mereka. Nah, kalian mau tahu ceritanya? Nah, Mama punya gambar-gambarnya. Ayo kita lihat gambar-gambarnya yuk. Kisah Para Rasul 2, Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka berkumpul, mereka tidak hanya diam saja, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan mereka berdoa setiap hari. Mereka ingin menerima Roh Kudus seperti apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Mereka benar-benar setiap hari menanti-nantikan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tiba-tiba di saat mereka sedang berdoa, di saat mereka sedang memuji Tuhan, tiba-tiba dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka berkumpul. Jadi tiba-tiba ada angin yang keras, gitu, seperti hembusan angin yang keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, hingga pada kepala mereka satu persatu, tidak ada yang luput. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka benar-benar seperti orang yang tidak pernah merasakan sukacita sebelumnya. Lalu mereka juga mulai berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada masing-masing mereka untuk berkata-kata. Kemudian mereka keluar dari rumah dan Roh Kudus menolong mereka mulai bersaksi kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka menceritakan tentang kebenaran Tuhan, mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena kesaksian mereka. Di mana mereka berjalan, mereka bertemu dengan orang-orang sekitar mereka, mereka akan selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tidak pernah mereka tidak menceritakan, karena Roh Kuduslah yang menuntun mereka untuk mereka menceritakan tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bahwa murid-murid Tuhan Yesus sudah menunggu Roh Kudus dan Roh Kudus sudah hadir buat mereka. Lewat apa? Ayo, tadi siapa yang lihat gambarnya? Lewat lidah-lidah api.
Jadi Roh Kudus sudah benar hadir. Ya, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sudah murid-murid Tuhan Yesus terima. Nah, bukan hanya itu, Roh Kudus tidak hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus, Roh Kudus untuk kita semuanya, untuk Lala, untuk Lilin juga. Ya, seperti yang di Alkitab katakan di Yohanes 14 ayat 16. Baca ya semua, adik-adik yang di rumah pun juga baca. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Lala dan Lili tahu kan bahwa Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya kan? Roh Kudus bisa melakukan apa aja, Ma? Roh Kudus, banyak yang Roh Kudus bisa lakukan. Roh Kudus memberitahukan kepada kita kalau kita lagi sedih, Roh Kudus itu menghibur kita. Roh Kudus itu kalau kita lagi sedih, Roh Kudus akan menghibur kita karena Ia adalah roh yang manis dan lembut. Ma, bisa nggak Roh Kudus membantu mengerti Alkitab? Oh, sangat bisa. Justru Roh Kudus itu waktu Felin nggak bisa, nggak mengerti apa yang Alkitab katakan, apa yang ada firman Tuhan yang di Alkitab, Felin nggak mengerti, tapi Felin membaca. Nah, Roh Kudus akan memberikan pengertian di hati Felin dan di pikiran Felin. Bukan hanya itu, Roh Kudus juga saat-saat ini kita semua sedang sekolah apa, ayo? Sekolah online. Iya, sekolah online. Susah ya kalau sekolah online ya. Roh Kudus akan membantu kita juga untuk kita dapat mengerti semua apa yang dijelaskan guru. Roh Kudus itu adalah sahabat kita yang akan menemani kita selama-lamanya di saat kita sedih, di saat kita melakukan hal yang tidak benar. Roh Kudus nggak marah, tapi Roh Kudus malah menuntun kita ke jalan yang benar. Justru Roh Kudus itu akan selalu menolong kita karena Tuhan Yesus sendiri kan yang menjanjikan bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa dan Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menemani kita semua dan tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Percaya ya Vela dan Felin? Percaya. Percaya. Kalau percaya Tuhan harus percaya Roh Kudus. Ayo kita semua berdoa yuk. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bahwa Roh Kudus adalah penolong kita semua. Roh Kudus akan selalu bersama-sama kita karena Tuhan Yesus yang menjanjikan. Sekarang Kak Elia mau mengajak adik-adik semuanya, semua yang menyaksikan ini, ayo kita sama-sama melipat tangan dan kita berdoa bersama, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Roh Kudus, sertai kami selalu, tuntun kami supaya kami berjalan di jalan-jalan Tuhan. Selalu sertai kami dan jangan pernah tinggalkan kami. Roh Kudus, Engkau adalah sahabatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Thank you. Sampai jumpa di JG Kids minggu depan. God bless you. Di tempat inilah beberapa tahun yang lalu KKR Anak Roh Kudus Datanglah pernah diadakan. Kami menjadi saksi bagaimana anak bersama keluarga datang, mereka dilawat oleh Roh Kudus, anak-anak kecil mendoakan orang sakit dan kesembuhan terjadi. Dari tempat ini jugalah nantinya akan disiarkan pada hari Sabtu 17 Juli. KKR Roh Kudus Datanglah online karena kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Karena itu setiap anak yang menantikan kesembuhan, setiap anak yang rindu mengenal Roh Kudus, setiap anak yang rindu dipakainya, bersama seisi keluarga jangan lewatkan sebuah KKR dengan tema yang menjadi doa kita bersama, yaitu Roh Kudus
Datanglah.